Ya. Oke. Ada ini aqua isi ulang, Pak. Galon. Iya. Banyak butuhnya. Iya, boleh satu ini. 1 galon. Iya. Satu. Iya. Pak. Cukup Pak Tangerang? Iya. Loh, Pak. Kok nyampe sini? Iya, alhamdulillah saya punya Najar, pengen ketemu Bapak. Najar mah penyanyi dangdut. Najar itu, Pak. Iya. Alhamdulillah saya kayak ngimpi. Ini nomornya masih Jawa nomornya. Enggak, ini kabupaten, Cikupa. Iya. Jualan bakso. Iya, mohon. Ini warisan mertua. Oh, warisan mertua. Iya. Mertua bukan warisan atuh. Tanah. Warisan, pemberian. Iya. Pemberian mertua ya. Baik banget mertuanya, dikasih anaknya, Iya, dikasih betul. bakso. Iya. Disakitin nggak anaknya? Enggak, soalnya kasihan. Bukan kasihan, cinta. Iya. Waduh, dikasih bakso, dikasih anaknya. Kesini naik motor dipakai? Iya, alhamdulillah Pak. Jam berapa berangkatnya? Dari jam 4 saya subuh. Jam Iya. 4 subuh nyampe jam sekarang. Enggak, saya tadi ke Kerawang dulu, ke sepupu. Jualan Soalnya bakso dulu? enggak, saya ngantuk lah, istirahat dulu. Oh, sholat dari jam Jumat. 4 dini hari. Iya. Nyampe sekarang jam 9 malam. Iya, betul. Wah, Alhamdulillah. ini dalam rangka apa ini jualan bakso sampai sini? Ya, emang dulu saya 4 tahun yang lalu saya masih bujangan juga, waktu pertama kali saya ketemu istri saya. Suatu saat Neng pengen ketemu Pak Dedi. Pak Dedi itu siapa? Ya, Pak Dedi itu ya beliau pemimpin yang murah, yang orangnya baik. Maksudnya saya murah? Iya, bukan murah, mahalan Pak. Oh, mahalan. Ya. Jadi saya punya usaha bakso ini resep dari mertua. Oh, Ya, ini namanya. bakso resepnya dari mertua. Iya. 4 tahun yang lalu. Iya, tahun 2018. Bernazar. Iya. Mudah-mudahan segera menikah nasarnya. Bukan, kasihan Nasar mah nikah terus mah. Dia kan belum nikah. Oh iya, Baru iya. sekali. Iya. Nasarnya nikah Iya. dan kemudian emasnya baksonya laku. Iya. Yang laku baksonya bukan motornya. Iyalah, motornya nggak dijual, punya istri Pak. Nah, terus ini udah panas. Udah. Belum Tuh, mendidih. udah. Ini saya Ya udah bikinin. Ya. Berapa satu mangkoknya? Satu mangkoknya 10.000, murah meriah. Iya. Jadi ini dari Tangerang. Iya. Nasarnya 4 tahun yang lalu apa? Iya, saya pengen ketemu Pak Dedi Mulyadi. Terus? Ya, berhubung saya belum kesampaian terus, saya selama 4 tahun berdoa aja supaya saya cepat dipertemukan Bisa beliau. ketemu. Iya. Udah ketemu ngapain? Ketemu, ya alhamdulillah. Ya, Iya, sudah. Enggak iya. pakai mie. Enggak, minyak enggak ada, takutnya Bapak tadi sibuk gitu. Jadi saya Jangan bakso kebanyakan, sedikit aja. dulu. Ya, oke. Kasih yang gede Pak ya? Ya, boleh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Bikinin yang lain. Iya. Habisin. Ini bentuk berapa mangkok? Ini banyak sih. Aku bawa banyak. Nah, ada 20, Lebih, 30, lebih. 40. Ya, kemungkinan Ya soalnya udah tadi- sok habisin, dibagi-bagiin tuh anak-anak sana depan. Naon hayang bakso? Mana tuh Bapak? Hah? Hayang ngarawasan. Segala hayang aing mah. Ngarah gendut, Bapak. Ngarah gendut. Hayang bakso, hayang ngarawasan naonna. Ngarawasan basona. Oh, gitu. Nya sok atuh tanya. Mangga. Ya. Iya, bakso. Nuhun Bapak. 40 berarti 400 ribuan. Hah? Ya nggak apa-apa, saya juga najar. Enggak kan baru ketemu. Enggak, saya juga najar kalau ada tukang bakso ke sini, kemudian Mang Engkus ada di depan, maka saya akan mengorbankan Mang Engkus jadi bakso. Waduh, jangan kasihan. Mang Kus kan baru ketemu ini. Oh, hai Pak Mang Engkus, barang dahar sing wareg. Untuk Mang Kus. Ya. Kenal Mang Kus? Iya, bakso. Iya, bakso baik.
Bakso wae. Iya bakso. Tuang nu ararenak wae abi itu. Oh, tuang nu arenak. Alhamdulillah mangkusnya. Oh. Terus istri mau ditawaran mangkus? Tebih atuh da kumaha wisanana. Waduh. Dalam Masya hati Allah. we. Waduh, Masya Allah. Mangkus sok ya mangkus. Saus sambal sok. Cekap diherang aja. Diherang aja. Ayo sok dicoba. aja. Ya, ini nah. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha? Saus. Hah? Saus teh non. Ya tadi bangku. Bapak, tuang. Namanya siapa? Namanya Eban, Pak. Eban. Iya. Baksonya enak loh. Baksonya enak. Makasih. Ini top nih baksonya. Nih Iya. bakso Mang Eban. Iya. Haji Warisan dari mertua. Yek. Haji Yek, Pak. Mertuanya Haji Iyep. Iya, Haji Yek. Haji Iyek. Iya. Mertuanya Haji Iyek. Sudah punya baksonya top, keren. Iya. Enak Makasih. banget. Satu mangkoknya 200.000. 10.000 aja, Pak. Oh, 10.000. 10.000-nya enak banget. Ini top. Kelilingnya di Cikupa, Tangerang. Ya di Kampung Dukuh, Pak. Pokoknya kalau udah lewat, cegat. Iya. Nggak usah bayar. Bangkrut. Kasihan tuh nggak bisa Ya, nyandung udah, saya, udah, Pak. udah. Iya. Keren. Ya. Iya. Makasih, Pak ya. Ya. Ini, Pak. Ini Bapak nih. Ini rawon namanya. Ya, kalau orang Dukuh suka semua. Nah. Oke, dicobain. Makasih. Ya, buat Pak Dedi udah nyempetin. Ya, udah habisin, sok terus kasihin bagi-bagiin baksonya. Alhamdulillah kasih rezeki bisa kesini. Ya, inilah. Ya. Selama 4 tahun nggak sia-sia. Hari ini 2022 bisa ketemu beliau. Salam. Siap. Ya, gimana, Pak? Ya. Siap. Masalah apa? Ada masalah apa? Ya, saya kesini tuh pingin minta saran gitu kan dan masukan mengenai Gimana? kasus saya gitu kan. Kasusnya Mengenai apa? investasi titip pembelian Sana, mobil Di di ruang lingkup ya satu ruang lingkup kerja itu. Jadi yang bermain itu sebenarnya itu teman saya awalnya sendiri. gimana awalnya? Awalnya itu kurang lebih saya cuma hanya mengikuti teman saya. Temennya siapa namanya? Temennya satu profesi juga yang Sama-sama Polsus. sama-sama juga Polsus. Polsus. Namanya siapa? Muhammad Yusuf. Nah, Muhammad Yusuf pertama nawarin apa? Kalau Muhammad Yusuf itu dia itu rekan saya yang sudah mengikut duluan. Oh, dia ikut investasi. Cuman Investasinya di mana? di Apa itu nama? mobil. Jadi mobil murah. Tapi Nama perusahaannya apa? kalau perusahaannya itu Jarbis. Jarbis. Jaringan bisnis. Jaringan bisnis. Siap. Jaringan bisnis itu menawarkan apa? Kalau Jarbis itu menawarkan dia pembelian unit mobil bekas bawa pasaran. Oh, jadi Jarbis ini jaringan bisnis menawarkan pembelian unit mobil bekas, tapi mobilnya di bawah harga pasaran. Siap. Kan gitu loh. Siap. Terus kemudian si konsumennya ngapain? Kalau konsumen itu Menyimpan uang. maksudnya yang bersangkutannya gitu. Ya artinya gini loh, temennya itu di jaringan bisnis itu ngapain? Nyimpen uang. Ya,
Maksudnya awal-awal kita nggak tahu nih, kita hanya memberikan uang nominal yang dia apa, misalkan dia share nih, misalkan ada unit tipe tertentu dengan harga sekian, saya transfer. Nanti dijual mobilnya. Kalau berdasarkan yang bersangkutan, yang si pengelola ini, dia itu awalnya itu bisnisnya itu dia beli mobil baru, beli mobil baru dulu, kemudian dia direntalkan ke rental-rental ke PT apa instansi. Oh iya tahu. Nah pada saat mau habis masa rentalnya sewa itu, sisanya itu ke kitain gitu. Bentar. Jadi statusnya itu mobil Ini bekas. Si jaringan bisnis tuh beli mobil baru. Betul, siap. Terus kemudian direntalkan. Siap. Kemudian kontrak rentalnya misalnya setahun. Setahun, betul. Kemudian mau habis. Habis. Nah, menjelang mau habis gimana? Nah, menjelang mau habis itu dilempar ke kita. Mobilnya dijual. Enggak, itu kalau untuk mobil dijual itu tergantung kita kepinginnya gitu. Diremparkan ke kita itu maksudnya apa? Kalau misalkan dari PT ini apa misalnya instansi ini mau habis setahun lagi nih, ditawarkan sama teman saya. Misalkan pada saat habis kontrak itu dengan 1 tahun itu dia jual ke kita itu 90 juta. Ya artinya kan mobilnya dijual. Siap, kan? Siap. Dijual ke konsumen. Siap. Konsumen yang menjadi peserta investasi. Siap. Nah kan mobilnya misalnya dulu beli mobilnya 450 juta. Siap. Terus kemudian direntalkan setahun. Siap. Menjelang rentalnya habis, mobilnya ditawarkan untuk dibeli oleh konsumen dengan harga murah. Ya, siap. Nah, kalau berarti kan dibeli dong. Siap. Nah, kalau fungsi dari investasi itu apa? Kalau kita bukan investasi, sebenarnya kita itu beli mobil ke dia gitu. Bukan investasi gitu. Nah, sekarang gini, uang udah nyimpen. Siap. Di sana. Siap. Kompensasinya adalah kita bisa beli mobil lebih murah. Siap. Dari mobil yang sudah direntalkan ya, itu kan, betul, sehingga kan kita bisa jual ke yang lain lebih mahal dong, ya, dapat keuntungan itu kan. Siap. Investasinya berapa nyimpennya? Itu relatif gitu, jadi tergantung masa lamanya sama jenis mobilnya, jenis unitnya. Jadi semakin sebentar unitnya itu semakin tinggi itu untuk harga beli. Oh itu harga beli, maksud saya ada investasinya nggak? Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti nggak ada penyimpanan uang investasi, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi cuma ditawarin ngasih duit untuk dapat mobil murah. Mobil murah, betul. Nah pertanyaannya, setelah nyimpan uang, berapa nyimpan uangnya? Kalau saya sendiri total ya, itu hampir 320 juta. Gede dong. Ya itu bagi saya mungkin itu tinggi lah. Cuman teman saya itu ada, itu yang namanya M. Yusuf, itu orang yang pertama ngikutin usaha ini ke teman saya. Itu totalnya nyampe 3 miliar 300 juta. Wah. 3,3 miliar dengan harapan bisa beli mobil banyak dengan harga murah. Betul, 3M itu dia sekarang gini, membeli 40 unit. 330 juta. Udah dapat beli mobil belum? Kalau teman saya awal sudah. Enggak ini. Kalau saya pertama mengikuti itu 2019 pada dia. 2019 saya sudah dapat nih 1 kali itu pribadi, 1 kalinya lagi itu join bareng sama teman-teman. Oh udah dapat mobil? Belum, cuman udah cair, cuman saya puter lagi gitu Pak Dedi. Misalkan saya investasi ngasih uang ke dia. Mobilnya ada, ketarik. Mobilnya dia menawarkan kontraknya habis. Mau terima uang apa mau terima unit gitu. Ya artinya tarik mobil. Ya bisa dong ditarik mobilnya. Siap, bisa. Tapi bapak nggak ngambil mobilnya. Nggak ngambil mobilnya. Mobilnya diputerin lagi, direntalin lagi. Betul, maksudnya saya ambil uangnya, saya ngambil sedikit 15 juta, saya puter lagi. Oh ngambil keuntungan. Ngambil modal aja gitu. Gitu. Saya puter lagi, cuman dari hasil itu pikir saya ini ambil modal kan modalnya 330 juta. Ya itu kan awalnya kan berpikirnya saya itu modal seginian aja dapat banyak gitu kan. Nah setelah saya mendapatkan hasil itu saya titipin lagi tuh, saya beli lagi tuh, uangnya tambah itu lagi dengan mengajak teman saya, saudara saya sama adik saya gitu. Itu yang banyak itu. Nah sekarang dari 330 juta udah dapat apa? Belum ada. Baru dapat 15 juta itu. Iya. Uang itu yang dianggap keuntungan. Siap. Tapi uangnya dibelikan mobil lagi. Enggak, itu ya keuntungan yang 100 kan saya modal 35. Dapat Toyota Calya 100 juta. Nah, 100 juta itu saya ambil 15 juta, diputar kembali sama saya. Jadi mobilnya dapat?
ya enggak kita dapat mobil, cuman kita ambil uangnya aja gitu. Iya, ngambil uangnya, ngambil uang tunainya 15 juta. 15 juta. Yang Kan- sisanya itu saya putar lagi, saya Ya, masukin uangnya lagi. diinvestasikan lagi. Betul, Ya siap. kan, ngambil. Nah, terus sekarang masalahnya apa? Nggak balik duitnya. Nggak balik. Siap. Nggak baliknya gimana? Nggak baliknya yang bersangkutan itu udah nggak tanggung jawab gitu, udah lepas. Nggak tanggung jawabnya kenapa? Ya karena nggak bisa membalikan sebesar hampir 30 miliar. Siap. Dulunya perjanjiannya ada, perjanjiannya perjanjian investasinya ada. Ada, saya juga bawa surat perjanjian kontraknya juga ada. Dan- Coba lihat. Walah. Makanya ini kategorinya Siap. kategori one prestasi pengelolaan keuangan atau kategori pidana Ya. investasi bodong. Perusahaannya ada, Perusahaannya ada. Ini total hanya- semuanya hampir rata-rata Polsus, Iya. PTKI, ada umum juga. Umum hanya sebagian, tapi rata-rata Polsus, simpen di situ. Duit Nah. dapat ngumpul-ngumpulin bertahun-tahun. tentang BRI. Ada yang ambil duit bank. Ya, Walah. contoh yang seperti itu saya menjadi. Oh, pinjem bank. Ya. Pinjem bank. Pinjem banknya berapa? Nah, waktu ini itu 100. Juta. Ya, siap. Nah, terus bentuk ininya Pak Didi. Ini. kerjasama. Perjanjian kontraknya. Ini saya pertama kali ngikut Toyota Calya. Nah, seolah-olah di sini kita sudah nerima mobil. Sebelum ini sebagai perjanjian kontraknya. Gitu, ini perjanjiannya terhitung pencairan awal kita ngambil sampai nanti habis selesai kontrak gitu. Forbes. Ya, ini Kantornya ada. kantornya di Surabaya, cuman kita nggak tahu. Nah, pada saat kita minta hak kita di bulan Juli, malah yang bersangkutan membawa lawyer gitu kan, bahwa kita itu modalnya dikembalikan tanpa keuntungan gitu. Tapi duitnya udah dibalikin. Belum. Duit modalnya belum dibalikin. Makanya ini Ini udah laporan. Ini kita 3 LP, kita juga udah somasi. Ini LP saya Di Polda ini- Metro. Ini LP teman saya dari Cirebon. Tahun 2021 November. Siap. Masih baru kan? Siap. Kalau yang teman saya Tindak lanjutnya sudah. tindak lanjutnya baru hanya pemanggilan. Cuman belum apa namanya mendalam lah gitu. Oh. Ini dari Cirebon juga LP-nya. Ini total kerugian. Saya kan selaku koordinator para korban investasi ini ya Jawa Sumatera. Kurang lebih nih yang ke saya ya. Ini terkumpul sekitar 25 M. Tapi sudah dilaporin polisi ya. Ke Bareskrim sudah, Ke cuman Bareskrim. karena syarat formilnya itu belum masuk untuk kategori TPPU, itu kita dilimpahin ke Polda. Nah, kita Syarat juga formilnya apa? itu syaratnya itu 25 M baru masuk. Oh, Cuman baru berkas- tangani Bareskrim. Betul, siap. Cuman itu berkasnya itu harus yang asli semua. Nah, kendalanya teman-teman di sini Jawa Sumatera ini kendalanya tuh ada yang transfernya hilang, bukti chatnya Oh hilang. iya, bukti-bukti Siap. pengirimannya. Siap, itu kendalanya. Itu nggak disimpan bukti pengiriman uang. Kalau yang bersangkutan yang teman-teman yang lainnya ada yang nyimpen, ada yang enggak gitu. Ya, gimana bukti pengiriman kan harusnya disimpan. Harusnya seperti itu. Makanya kita kendalanya itu begitu. Kan kalau disimpan, dikumpulin total sekian bisa ditangani Bareskrim. Iya, siap. Makanya saya ke sana informasi dari Bareskrim seperti itu gitu. Jadi Bapak ada bukti pengirimannya? Ya itu, Ya, jadi bukti pengiriman transfer itu hilang. Hilang. Tadinya difoto sama saya, fotonya kehapus, hilang. Iya. Nggak disimpan di rumah bukti transfer? Dikumpulin? Enggak ada Kang Deddy. Walah. Iya. Kalau Tapi saya ingat kan, transfernya tanggal berapa? Ingat tanggal 31 Maret tahun 2019. Di bank mana? Bank Mandiri. Kan bisa ke bank mandiri, nanti kan bisa dicek. Susah? Bisa juga sih Kang Deddy. Iya, dicek Siap. aja tanggal berapa, jam Siap. berapa, kan bisa ingat atas Siap. nama siapa, kan tinggal dibuka di sistemnya. iya, siap. Oh, ini Pak di sistemnya nanti ketahuan. Ini transfer tanggal sekian, bulan sekian, kan tinggal di print out kan bisa. Siap.
Semua juga bisa kok Bisa. di Ini saya juga Dikumpulin sama gitu. aja. Pak Dedi saya juga ini berkas saya juga minta di print out juga ke bank ini minta di print out ulang. Ini saya juga kalau berkas udah gitu. Jadi hampir rata-rata pegawai Polsus ya kereta api. Ya, kereta api. Juga itu kalau di kereta api kerugian 3M, belum di rumah di dianya. Di wahana di lingkungannya. Sekarang orang yang membuat yang mengelola uang itu di mana? Ya itu terhitung itu ketemu sama saya itu bulan Oktober itu Pak Dedi. Sekarang udah nggak bisa kontak. Udah nomornya udah nggak aktif lagi. Di rumahnya pun juga udah Nggak ada. udah pada diambil sama tetangga-tetangganya. Oh. Kita kejar ke orang tuanya juga lepas Susah tangan. kalau Yang jadi begitu. kendalanya tuh Ngejar orang balik tua- duit. Nah, ya kan orang intinya tuanya. kan bukan nangkap orang. ya Intinya kan bukan persoalan pidananya. ya Tapi kan intinya pengen duit balik. ya betul siap. Jadi ya mungkin ada Ya kagetan sekarang juga kan gitu. kita nggak tahu duitnya di mana ini, duitnya Iya. apa dipakai, apa rugi. Asalnya dia tinggalnya di mana sih pelakunya? Di Bekasi, daerah Bekasi. Di Bekasi. Di daerah Kalau yang Keragan. di Surabaya? Kalau di Surabaya itu pekerjaan, jadi yang bermain itu istrinya. Kalau suaminya itu sebagai pemasaran lah. Nah suaminya itu rekan kita. Suaminya sebagai Polsus. Ya siap. Yang membuat bisnis rental itu istrinya. Istrinya siap. Ini yang Kantornya di Surabaya. operasinya di rata-rata karyawan Polsus. Karyawan PT KAI. Itu kerugian di KAI. Sekarang udah berhenti dari Polsusnya dia. Ya udah bukan dikeluarkan, cuman dia emang udah ini aja. Jarang aktif. Jarang aktif lah. Udah di CRC lah kalau di tentara mah. Oh. Itu Pak Dedi. Walah. Jadi peliknya itu kita teman saya udah LP dari bulan Agustus sampai sekarang itu kasusnya ya belum ini gitu, belum ada perkembangan lah gitu kan. Ya, kita dorong lah agar Ya. ini menjadi sesuatu yang terbuka. Siap. Sehingga para pihak yang melakukan tindakan ini Siap. bertanggung jawab. Siap. Karena ini kasihan nih, dapat minjem bank, Ya, betul. uang dapat ngumpul-ngumpul, Siap. tiba-tiba diikut sertakan dalam usaha ini, akhirnya hilang. Bayangin, Siap. gimana nggak dada nggak sesek harus nyetorin bank yang uangnya nggak Iya, ada. nggak ada betul. Cuman Siap. yang udah yang kayak sebelumnya kasus investasi bodong, yang bersangkutan ini si pelaku ini biasanya bergaya hidup mewah itu pada Oh iya biasa. yang bersangkutan keluar negeri ke Singapura, umroh gitu kan. Itu di rumahnya itu pernah masuk YouTube dia. Heeh. Dia itu Sultan Bekasi. Paling jelek aja mobilnya itu Honda Jazz itu. Paling jelek Oh lah. udah masuk YouTube. YouTube ya. YouTube-nya apa? Jadi ada YouTube dari, saya punya videonya. Heeh. Ada YouTube dari reparasi interior mobil. Heeh. Dia masuk bikin konten ke rumahnya yang bersangkutan, ke pelaku. Dia mau Jadi dikasih- orang yang pegawai Polsus ini jadi siap. Sultan Bekasi. Betul, siap. Masuk di YouTube. YouTube, siap. Ya kan, mobil paling jeleknya Jazz. Ya, Honda Jazz, siap. Baris. Siap. Pokoknya hidupnya mewah. Siap. Ya itu yang nggak tahu uang siapa. Ya betul. Nah, ini teman-temannya menderita. Waduh, bukan menderita. Ini Ya. kurang lebih 250 orang. Jangan-jangan uangnya udah hilang. Iya kemungkinan itu. Di Bekasi masih ada asetnya. Ya kita nggak tahu asetnya yang mana atau seperti apa. Ah, itu kan rumahnya Sultan Bekasi itu. Itu udah diambil sama tetangganya dia. Oh, sekarang udah disita. Udah diambil. Ya akhirnya udah disita. Ya, betul. Sita non formal negara. Ya Gitu, betul. Udah Siap. diambil paksa oleh pribadi. Ya karena sebelum ini booming itu tetangganya dia udah tahu duluan nih, udah ngecium gitu kan bahwa bisnis ini tuh nggak benar gitu kan, makanya dia udah lapor duluan ke Polres Bekasi, dapatlah gitu kan. Rumah. Yang di Bekasi itu yang rumahnya si pelaku. Ya semoga cepat selesai ya. Siap. Semoga Polda Metro segera Siap. menangani masalah ini sampai tuntas. Siap. Dan sampai terbukti siapa yang bersalah dari kasus ini. Dan apakah ini investasi bodong atau wan prestasi dalam sebuah pengelolaan uang, ya kita lihat nanti, biar penyidik yang buktikan. Siap. Gitu. Ya, Siap. terima kasih ya. Siap. Terima kasih banyak. Siap, Siap, siap. Pak Dedi.